Dunia politik boleh saja pengap, tetapi gagasan-gagasan kreatif dari seorang kartunis dan karikaturis tentunya menarik untuk digali lebih dalam. Saya sekarang bersama dengan karikaturis dan kartunis Tom Dean yang salah satunya mengisi kartun di halaman Kompas dan beberapa kali meraih penghargaan internasional. Saya akan berbincang dengan dia setelah keduanya melakukan tes PCR. Tom Dean, politik yang pengap dan karikaturis ini kaitannya gimana kira-kira Anda mensiasati politik pengap dan ide-ide kreatif dari seorang menghasilkan kartun? Ya, kalau kita bicara political cartoon memang sesuatu yang menarik karena di situ ada semacam aktualitas ya. Gimana kita mengomentari sesuatu yang lagi hits tapi juga punya tanggung jawab. Jadi yang kita lakukan itu tidak sekedar humor, tapi bagaimana humor itu bisa mengedukasi pembaca. Jadi pembaca tidak sekedar ketawa tapi juga bisa dari karya yang kita bikin itu bisa membawa pesan yang dia bisa renungkan gitu. Dan tentunya untuk membuat itu tidak sendiri ya, karena saya berkolaborasi dengan editor saya di salah satunya di Media Kompas. Jadi saya ada diskusi juga sebelum kita bikin kartun gitu. Pernah nggak mendapatkan ancaman atau mendapatkan reaksi sangat keras dari kartun-kartun yang kamu buat? Dulu pernah sih, waktu itu saya pernah bikin, bukan sebenarnya nggak yang ancaman keras-keras banget, tapi lebih kepada komentar ya di luar. Mungkin ada beberapa yang mungkin nggak setuju, mungkin karena dikira saya pernah itu bikin tentang kecelakaan pesawat gitu. Jadi pikirnya kok kayak nuding perusahaan penerbangan tertentu, tapi sebenarnya di gambar itu saya nggak ngomong ke situ, tapi saya ada teguran juga dari pemerintah saya waktu itu. Ya udah, akhirnya cuma buat pembelajaran aja bahwa di kedepannya memang harus berpikir 2-3 kali lah sebelum bikin gitu. Tapi justru kartun atau karikatur sekarang lebih punya lebih punya ruang yang cukup leluasa ya. Termasuk dengan mural. Ini bedanya apa dengan mural-mural yang sering dipasang di pinggir-pinggir jalan itu? Ya itu katanya sama, sebenarnya kebebasan berekspresi juga ya, karena kan media sekarang sangat bebas. Kita bisa bicara lewat mural, lewat media sosial, terutama di Facebook, di Instagram, semua orang bisa bikin kartun gitu. Nah, tantangannya sekarang apakah dia bisa mempertanggungjawabkan karyanya kan itu. Jadi ketika ngomong sesuatu punya background yang jelas juga, bahwa biasanya kartunis itu kan punya statement juga ya. Dia mesti ngomong, oh saya mau ngomong ini, tujuan saya itu mau ngapain sih, nah gitu. Jadi dengan adanya kebebasan berekspresi ini, menurut saya justru makin baik karena makin berwarna-warni kan. Dan kita tahu, jadi oh si A mau menyampaikan pesan ini, jadi kita jadi tahu gitu loh. Ada iklim yang semakin tertutup gitu untuk membuat kreasi-kreasi karikatur di iklim sekarang gimana? Iklim sekarang kalau kita lihat media sosial sekarang lebih bebas ya. Lebih bebas. Ya, cuma ya itu tadi katanya sekarang apakah yang kita sampaikan itu benar? Karena hoax kan di mana-mana. Jangan sampai kita bikin karya yang backgroundnya kita nggak menguasai betul. Kita sesuai bikin hanya dengan apa yang terdengar di luar dan kita belum menggali dalam. Nah, ketakutan saya takutnya yang kita bikin itu malah salah. Jadi masyarakat malah jadi dapat informasi yang salah dengan kartun kita gitu. Karena seharusnya kartun bisa memberikan edukasi yang baik ke masyarakat gitu. Tapi artinya tidak ada ruang-ruang untuk mengebiri kebebasan berekspresi dari para kartunis itu ya? Ya kalau terutama kalau untuk media ya, untuk media kan pasti punya kebijakan khusus. Jadi misalnya kayak pernah saya bikin di Jakarta Post, kemudian di Kompas, kemudian di Kontan juga, masing-masing itu punya kebijakan sendiri, punya rambu-rambunya sendiri yang tentu pasti wajar lah, karena media kan juga punya misi sendiri kan gitu. Nah, saya pikir itu justru tantangan buat saya, bagaimana saya bikin karya yang bisa sejalan dengan media itu tapi juga mengedukasi. Ada keywordnya adalah edukasi, memang tidak sekedar humor tapi juga mengedukasi pembaca gitu. Bedanya apa membuat kartun di media yang ada kebijakan editorialnya dengan kartun-kartun yang lepas gitu? Nah, kalau kartun lepas kita ya itu tadi, kita ngomong apa aja terserah. Kita mau ngomong di media sosial, mau ngomong soal A, soal B, jadi apapun yang kita lakukan bisa, tapi dengan syarat ya Anda harus bertanggung jawab ketika seseorang mempermasalahkan itu gitu loh. Jangan sampai saya bikin sesuatu yang ini kemudian ada yang mempermasalahkan kemudian dia ngabur karyanya di del atau gimana. Jadi dia harus berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibikin gitu loh. Nah, sementara kalau di media itu punya screening khusus. Jadi misalnya saya selama ini bikin kartun di Kompas, saya selalu berdiskusi dengan Mas Rah, dengan editor saya. Dia yang juga ide bisa datang dari saya atau dia juga bisa memberikan ide. Kita saling berdiskusi gitu loh. Apakah ini oke, ini enggak. Jadi disitulah ada semacam ya saya percaya kalau 2 kepala dibanding sama 1 kepala pasti lebih matang hasilnya gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi seorang karikaturis dan kartunis, ketika usaha-usaha lain di era pandemi itu melempem atau berkurang, masih tetap bisa hidup dari dunia kartun? Tergantung kartunisnya. Kalau saya pribadi justru tantangannya di situ, kita malah
bebas berkreasi ya, karena jadi dari situ banyakkan WFA, jadi ide-ide sangat lancar, bisa bikin apapun ya. Misalnya nggak hanya sekedar editorial kartun, tapi juga bisa merambah ke yang lain. Misalnya kita bikin edukasi lewat kartun gitu. Dan mendapatkan penghasilan yang juga lumayan. Ya juga bisa dari situ kita bisa dapat penghasilan juga dari situ. Misalnya kayak saya bikin kartun tentang edukasi tentang stock market, tentang dunia saham, investasi, itu kan sesuatu yang menarik karena hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin belum melek saham secara banyak ya. Tapi dengan adanya pandemi ini investor meningkat. Nah, dengan dia belajar investasi lewat kartun, di situ kartun itu bisa jadi medium yang powerful gitu loh. Karena visual dan edukasi jadi satu. Dan orang karikaturis, kartunis tetap bisa juga hidup, berekspresi dan juga mendapatkan penghasilan dari kartun-kartun yang dibuat ya. Yes. Oke, Tom Din, thank you. Makasih. Terima kasih Mas Budiman. Terima kasih. Terima kasih. Ya.